Smartphone lipat terbaru dari brand sebelah emang sih guys kelihatannya menarik ya daripada seri yang sebelumnya. Tapi percaya nggak, kalau smartphone lipat dari Oppo yang satu ini masih berasa lebih menarik daripada smartphone lipat brand sebelah, bahkan untuk di seri yang terbarunya. Penasaran kan? Yuk mendingan langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih. Kalau smartphone Oppo Find N2 Flip ini tuh udah saya pakai ya selama kurang lebih hampir sekitar 1 bulanan gitu. Dan selama saya pakai HP lipat dari Oppo ini guys, asli nih, feel penggunaannya itu beneran nyaman banget. Selain karena looks smartphone-nya yang kelihatan mewah dan premium, user experience yang saya bisa rasain selama pakai pun beneran nggak ngecewain. Kita lihat dulu aja nih bagian yang pastinya nggak bakalan bisa kalian dapetin dari brand sebelah, bahkan untuk smartphone lipat terbaru mereka, yaitu soal packaging box-nya. Yang mana kalau kalian beli Oppo Find N2 Flip ini, kalian tentunya bisa dapetin experience unboxing smartphone kelas premium, yang mana memang menurut saya udah selayaknya bisa kalian rasain ya, karena smartphone ini masuk dalam kategori barang yang mewah. Di dalamnya pun kalian bisa dapetin aksesoris yang lengkap, mulai dari SIM tray ejector sampai ke casingnya pun yang tipenya hard case begini kalian juga udah bisa dapetin. Dan tentunya yang terpenting nih guys adalah soal ketersediaan kepala chargernya nih, yang udah punya output daya maksimal sebesar 67 watt dengan teknologi Super VOOC-nya. Sebuah hal yang lagi-lagi nggak bakalan nih guys bisa kalian dapetin dari brand sebelah kecuali kalian beli Oppo Find N2 Flip ini. Untuk harga dari Oppo Find N2 Flip ini sendiri saat ini masih dijual di harga 14,999 juta ya. Dengan RAM dan storage yang bisa kalian dapetin adalah 8/256 GB. Tapi tenang dulu, ini tuh harga kalau kalian belinya di official website mereka guys. Dan kalau misalnya kalian beli sekarang, kalian bisa dapetin berbagai macam benefit lainnya. Semisal bisa dapetin Oppo Find N2 Flip Summer Case Edition secara gratis, dan bisa juga dapetin Oppo Premium Service selama 12 bulan. Tapi kalau misalnya kalian mau dapetin harga dari HP ini yang lebih murah lagi, link pembeliannya seperti biasa udah saya taruh di kolom deskripsi. Dari segi desain, buat saya Oppo Find N2 Flip ini tuh masih menarik ya guys buat dibeli. Berasa kokoh dengan balutan frame metalnya, serta terlihat eye-catching dengan balutan warna ungu atau bisa disebut moonlit purple-nya ini. Tapi semisal kalian nggak pengen terlihat tampil feminim ya karena warna ungunya, kalian bisa pilih opsi warna Astral Black-nya, yang menurut saya warna ini tuh cocok ya buat kamu yang pengen tampil elegan. Oh ya, buat bobot dari HP ini tuh ada di 191 gram ya. Masih berasa cukup nyaman kok kalau mau kalian pakai berlama-lama dengan satu tangan kayak gini. Di sisi atas smartphone-nya ini ada lubang mikrofon dan juga speaker. Di sisi kanannya ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari. Di sisi kirinya polosan aja, dan terakhir di sisi bagian bawahnya ada slot SIM tray yang jenisnya dual SIM, lubang mikrofon lagi, port charger USB Type-C, dan satu buah grill speaker lagi yang untuk kualitas audio stereo speakernya menurut saya udah oke banget lah kalau mau kalian pakai untuk dengerin musik atau dipakai dengerin output audio film yang kalian tonton di Netflix gitu. Oke, kalau ngomongin soal smartphone lipat ya, tentu aja concern utamanya adalah di bagian layarnya guys. Dimana untuk layar dari Oppo Find N2 Flip ini sudah dibekali panel layar flexing AMOLED beresolusi Full HD+, serta udah support juga refresh rate layar tinggi sampai di 120 Hz. Buat dipakai scroll-scroll ini tuh udah enak ya, dipakai nonton juga bisa kasih kualitas gambar yang bagus, kelihatan vivid dan tetap kerasa nyaman sekalipun kalian gunain layar utamanya ini di bawah terik matahari
sehari gitu. Selain itu, dikarenakan layar utama dari HP ini tuh diklaim udah 100% sRGB, jadi buat kamu yang mungkin hobi foto-foto bakalan dibuat makin nyaman lagi ya kalau mau langsung edit lagi warna hasil fotonya lewat layar dari HP-nya ini. Sedangkan untuk layar bagian depan alias cover screen-nya ini guys, ini tuh udah dipakein juga panel layar AMOLED ya, yang luasnya ada di 3,26 inci. Dan sepengalaman saya gunain layar depannya ini, jujur menurut saya ini masih bisa jadi hal yang patut kalian pertimbangin ya. Sebab berkat rasionya yang mirip dengan layar utamanya, jadi kalau mau dipakai untuk preview gambar foto atau video gitu, POV-nya jadi lebih jelas karena full dan terlihat nggak ada bagian yang terpotong gitu. Buat fungsi lainnya ini juga lumayan banyak ya, bisa nampilin widget cuaca, kalender, stopwatch, play lagu favorit di Spotify secara langsung, bahkan mau dipakai untuk scroll-scroll di TikTok, ini juga udah bisa. Sedangkan kalau untuk dipakai balas pesan WhatsApp gitu ya sebenarnya juga udah bisa ya guys, cuman sayangnya ini masih terbatas dengan bantuan fitur quick reply-nya yang bisa kalian atur-atur lagi di pengaturannya nanti. Dan yang gak kalah penting nih guys, bagian crease atau lekukan yang ada di layar utamanya ini tuh udah lumayan terlihat rata ya. Walaupun kalau kita sedikit meraba di bagian lekukannya begini, feel dari lekukannya itu masih sedikit berasa. Tapi jujur aja guys, hal ini tuh sama sekali nggak mengganggu kok sewaktu lagi kita gunain. Lanjut buat urusan performa, chipset yang dipakai HP ini tuh bisa dibilang udah kelas high-end-nya MediaTek ya, Dimensity 9000 Plus, yang untuk hasil dari skor AnTuTu benchmark-nya di versi terbarunya ini bisa menyentuh di angka 649 ribuan. Tentu aja dengan angka yang sebesar ini mau dipakai untuk kebutuhan ringan mungkin kayak balas pesan WhatsApp dari klien atau buka tutup aplikasi sosmed ke aplikasi chatting gitu, ini sih udah pasti lancar banget. Atau buat kamu yang beli HP ini mau iseng buat dicoba penggunaan berat kayak main game, feel-nya ini tuh juga udah enak banget guys. Ya walaupun saya rasa nih ya, hanya sebagian kecil aja orang yang beli HP ini dengan tujuan untuk dipakai main game. Oke, buat yang pertama, untuk main game Mobile Legends untuk settingan grafis yang bisa didapat adalah settingan grafis ultra dengan frame rate-nya yang high. Dan selama saya coba main di game ini selama kurang lebih 1 jam, buat FPS-nya terbilang cukup stabil di angka 60 FPS. Kalau buat game PUBG Mobile ini juga udah enak ya, settingan grafisnya bisa di set di smooth extreme ya. Dan untuk FPS yang bisa kalian rasain juga terbilang sangat stabil di angka 60 FPS juga. Buat yang tanya fungsi gironya gimana, ya ini tuh udah lancar ya guys, dan nggak kerasa ada delay-nya sama sekali. Dan kalau performanya ini dipakai untuk mainin game berat ya, kayak game Genshin Impact, jujur untuk ukuran smartphone yang hadir dengan fokus bukan di sektor gaming ya, HP ini tuh udah bisa kasih pengalaman bermain yang sangat baik guys. Buat settingan grafis defaultnya ini ada di medium 30 fps, dan waktu saya coba naikin ke highest 60 fps nya, untuk rata-rata fps yang didapat ini bisa berkisar antara 46 sampai 52 fps. Dan ini lumayan stabil ya guys fps nya, dengan beberapa kali terjadi frame drop yang bisa menyentuh di angka 12 fps semisal lagi battle gitu. Nah, tentu aja hal lain yang perlu diperhatikan dari smartphone lipat jelas soal kapasitas daya baterainya guys. Yang mana beruntungnya dengan ukuran bodi sekompak ini, Oppo masih bisa menyematkan kapasitas daya baterai yang cukup besar loh, yaitu sebesar 4300 mAh. Yang mana dari pemakaian saya selama kurang lebih 1 bulan ini, kapasitas daya baterainya ini tuh masih sangat cukup ya buat bisa nemenin rutinitas kerja saya seharian gitu. Dan ini juga udah disupport pengisian daya cepat SuperVOOC sebesar 44 watt ya, dimana untuk isi daya baterai HP ini dari 10% sampai penuh hanya memakan waktu selama 58 menit aja. Sementara itu kalau untuk urusan software nih guys, selain kalian udah bisa nikmatin experience penggunaan smartphone premium dengan versi software paling baru, kalian juga bisa nikmatin jaminan update softwarenya yang dijanjikan bakalan kalian dapetin selama 4 tahun ke depan, serta untuk security patch-nya akan terus mendapatkan jaminan update-nya selama 5 tahun ke depan. Sebuah hal yang menurut saya ini sangat penting ya, apalagi nih kalau misalnya kalian punya rencana buat gunain HP-nya ini tuh dalam waktu
yang cukup lama. Mungkin ya buat catatannya dari saya untuk bagian software dari Oppo Find N2 Flip ini, saya rasa akan jauh lebih berasa menarik lagi ya kalau Oppo itu bisa meminimalisir kembali aplikasi bloatware yang jujur menurut saya memang amat sangat nggak perlu ada di smartphone kelas premium kayak di Oppo Find N2 Flip-nya ini. Oke, yang terakhir tentu aja saya mau ngebahas soal bagian kameranya guys. Jadi untuk setup kamera belakangnya ini tuh ada dua ya. Lensa kamera utama beresolusi 50 megapiksel dengan sensor dari Sony IMX890. Lalu lensa kamera ultrawide yang beresolusi 8 megapiksel dengan sensor dari Sony juga yaitu IMX355. Dan satu buah lensa kamera selfie di bagian sini yang punya resolusi 32 megapiksel dengan sensor dari Sony juga yaitu IMX709. Yang mana buat hasilnya jelas ini udah kelas flagship banget ya, detail gambarnya bagus, saturasi warnanya juga terlihat cukup natural, dan yang terpenting buat yang suka sama karakteristik warna dari lensa kamera Hasselblad gitu, juga udah bisa kalian nikmatin di Oppo Find N2 Flip ini. Ditambah chipset khusus Mari Silicon X yang tertanam di HP ini, jelas bisa ngebantu kalian ya buat bisa hasilin gambar foto maupun video yang jauh lebih imersif lagi. Oke, untuk yang pertama ini saya rekam dulu di resolusi 1080p 60 fps, tapi kalau misalkan kalian mau langsung pakai di 4K ini bisa banget, cuman masih mentok di 30 fps saja, yang nanti bakal saya kasih tunjuk juga untuk hasil perekaman videonya. Dan untuk 1080p 60 fps nya ini, walaupun saya tadi nggak pakai fitur ultra steady tambahan ya, emang nggak tahu emang ada atau enggak fitur itu, tapi ini udah kelihatan stabil banget guys. Karena biasanya di 1080p 60 fps itu bisa dibilang cukup jarang ada smartphone yang bisa kasih tingkat stabilisasi gambar yang kelihatan baik yang saya lihat di preview layarnya sini. Untuk hasil penangkapan suaranya juga gimana guys? Apakah tertangkap cukup jelas atau enggak? Kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, jadi ini adalah hasil kualitas perekaman video 4K-nya dari Oppo Find N2 Flip. Nah, ini untuk previewnya ini stabil banget ya. Dan untuk saturasi warna dan dynamic range-nya jelas ini luas banget, bagus. Langitnya biru kelihatan dan detail-detailnya juga masih cakep kelihatannya. Ini oke banget sih kalau misalkan kalian mau pakai buat ngevlog gitu. Tuh, mantep. Nah, sekarang saya pindah ke lensa kamera depannya guys, dan ini punya resolusi di 32 megapiksel. Untuk fitur ultra steady-nya belum saya aktifin karena mau kasih lihat ke kalian seperti apa untuk stabilisasi gambarnya kalau kalian nggak aktifin fitur ultra steady-nya. Ya, kalau saya lihat di preview layarnya sini memang nggak kelihatan begitu stabil ya guys. Nah, karena memang kalau misalkan kalian aktifin fitur ultra steady-nya, kompensasi gambarnya itu bakalan jadi lebih nge-crop. Karena saya mau kasih lihat ke kalian juga untuk POV gambarnya yang kelihatan lebih wide kayak gini. Tapi setelah ini bakalan saya kasih lihat ke kalian seperti apa kalau misalkan kalian aktifin ultra steady-nya. Oke, sekarang untuk fitur ultra steady-nya udah saya aktifin guys, dan seperti yang kalian bisa lihat ya, POV gambarnya ini terlihat sedikit lebih nge-crop alias close up ke wajah juga, dan bagian background di belakang ini kelihatan nggak lebih wide daripada yang sebelumnya. Tapi untuk stabilisasi gambarnya kalian bisa lihat sendiri perbedaannya ya, ini kelihatan stabil banget guys. Dan buat kualitasnya juga nggak ada penurunan ya sama yang tadi, jadi secara dynamic range juga masih kelihatan cukup luas, kalian bisa lihat di bagian atas, dan ya sedikit ada overexpose saja di bagian topi saya. Cuman ya udah lumayan oke sih kalau kalian mau pakai daily vlogging gitu. Dan perlu diingat, karena adalah smartphone flip yang punya cover screen lebar, tentu aja bisa kalian pakai untuk lensa kamera utamanya sebagai lensa kamera selfie yang seperti ini buat hasilnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini saya rekam di resolusi kamera utamanya yaitu 50 megapiksel ya guys. Dan buat kualitasnya kalau saya lihat di cover screen-nya ini secara preview, ini tuh lebih bagus daripada lensa kamera selfie-nya tadi.
Secara tone warna juga saya lebih suka di kamera utamanya ya guys ya, secara dynamic range-nya juga. Bahkan untuk detail gambar ini saya rasa lebih detail ketimbang yang 32 megapiksel tadi. Tapi untuk stabilisasi gambarnya sendiri menurut kalian gimana? Apakah kelihatan lebih stabil ketimbang yang pakai fitur ultra steady tadi di kamera selfie-nya, atau malah stabilan yang ini? Jadi emang kelebihan dari smartphone flip kayak gini dengan layar lebar, tentu aja kalian bisa pakai lensa kamera utamanya buat ngerekam video selfie kayak gini guys. Ya, kalian tulis aja di kolom komentar yang di bawah ya buat kualitas perekaman video dari Oppo Find N2 Flip-nya ini. Ya, jadi buat kesimpulannya, menurut saya soal paket pembeliannya yang memang lengkap ya isinya, serta experience-nya berasa lebih mewah dan premium dari brand sebelah saat kita unboxing, itu tadi bukanlah satu-satunya alasan yang kenapa saya bisa bilang atau sebut kalau Oppo Find N2 Flip ini tuh masih sangat menarik ya untuk kalian beli. Sebab cover screen, nih ya, yang ada di HP ini tuh menurut saya masih sangat fungsional kok. Walaupun ya kalau dibandingin dengan smartphone lipat terbaru dari brand sebelah, fungsi-fungsinya itu ini tuh masih bisa dibilang cukup terbatas ya. Jadi ya harapannya sih semoga ke depan Oppo itu masih bisa kasih update dengan tambahan fungsi lagi di bagian cover screen-nya ini. Yang mana memang menurut saya nih guys, preferensi saya pribadi, cover screen layar dari Oppo Find N2 Flip ini tuh masih sangat potensial kok untuk bisa dikembangin lagi. Dan satu hal lagi nih guys yang jujur saya hampir kelupaan buat nge-share ya, yaitu soal hinge dari HP ini yang katanya ini tuh kerasa lebih melehoy daripada brand sebelah. Yang mana untuk preferensi saya pribadi, lagi-lagi sebagai orang yang pernah nyobain kedua produk smartphone lipat dari brand sebelah, untuk seri Fold dan versi Flip-nya, jujur hinge yang dipakai sama Oppo Find N2 Flip ini tuh jauh lebih bisa kasih feel yang nyaman saat dipakai ya daripada yang dipakai oleh brand sebelah. Kayak bikin kita jadi nggak risih gitu buat sering-sering buka tutup layar utama dari HP Oppo Find N2 Flip-nya ini. Oke, well, saya rasa cukup sampai di sini aja video review kita soal Oppo Find N2 Flip-nya ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya kalau kalian suka dan di-share ya ke teman-teman kalian kalau ngerasa video review kita kali ini cukup bermanfaat. So kalau gitu, sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi tentunya di video review yang berikutnya.